Lah sekarang pertanyaannya, kalau dipanggil selalu tidak hadir, tidak bisa datang, terus mau ditunda sampai kapan? Apakah mau ditunda sampai lebaran kuda? Ya, jumpa lagi dengan saya Yusuf Muhammad. Perseteruan antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bersama dengan Haris Azhar dan Fathia semakin memanas. Ya, sebenarnya perseteruan antara mereka ini sudah terjadi sekitar 4 bulan yang lalu. Perseteruan itu dimulai dari tuduhan yang dilakukan oleh Haris Azhar dan Fathia terhadap Luhut Binsar Panjaitan. Jadi, dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadi Haris Azhar, Luhut Binsar Panjaitan ini dituduh telah bermain bisnis tambang emas di Blok Wabu Intan Jaya, Papua sana. Dalam video YouTube yang berjudul "Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi", Haris Azhar dan Fathia membahas tentang hasil riset yang dilakukan oleh sejumlah organisasi di Indonesia seperti Kontras, Walhi, Jatam, YLBHI, dan Pusaka. Dalam riset tersebut disebutkan bahwa ada dugaan para pejabat atau purnawirawan TNI AD turut serta dalam bisnis tambang emas tersebut atau rencana eksploitasi daerah Blok Wabu di wilayah Intan Jaya, Papua. Nah, biar lebih jelas, silakan simak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Nah, tapi di besarnya itu ada namanya Tobakom Del Mandiri. Tobakom Del Mandiri. Dan itu merupakan anak perusahaannya Toba Sejahtera Group. Toba itu kan di Sumatera Utara. Ini nyebrang ke Papua ya? Iya. Sumatera Utara nyebrang ke Papua. Yes. Oke, nanti kita bahas. Nah, jadi si Tobakom Del Mandiri ini direkturnya adalah purnawirawan TNI. Namanya Paulus Prananto. Kita tahu juga bahwa Toba Sejahtera Group ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita. Siapa? Namanya adalah Luhut Binsar Panjaitan. LBP, The Lord. Lord Luhut. Gitu. Okay. Jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini. Jadi, sebenarnya bukan hanya nama Luhut, tapi nama lain seperti Toba Sejahtera Group juga ikut disebut atas dugaan adanya permainan bisnis dalam konsensi tambang di wilayah tersebut. Dari tudingan itulah kemudian Luhut Binsar Panjaitan mensomasi Haris Azhar dan Fathia. Jadi, Luhut melayangkan somasi tersebut karena merasa nama baiknya telah dicemarkan oleh seorang Haris Azhar dan Fathia. Bahkan somasi tersebut sudah dilayangkan sebanyak 2 kali. Akan tetapi Haris Azhar ini tetap menolak untuk meminta maaf. Nah, karena dianggap tidak ada etikat baik, akhirnya persoalan tersebut pun berlanjut kepada ranah hukum. Haris Azhar dan Fathia akhirnya dilaporkan kepada pihak kepolisian serta digugat hingga sebesar 100 miliar rupiah. Nah, setelah resmi dilaporkan, pihak kepolisian pun berupaya untuk memediasi kedua belah pihak. Namun sayangnya, upaya mediasi tersebut pun selalu menemui jalan buntu. Dalam catatan saya, sudah 3 kali upaya mediasi ini dilakukan. Mediasi yang pertama dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2021. Tapi mediasi tersebut gagal karena pihak kepolisian sedang ada jadwal kedinasan. Nah, kemudian mediasi yang kedua ini dilakukan pada tanggal 1 November 2021. Itu pun gagal karena pada saat itu Luhut ini sedang berada di luar negeri menemani Presiden Jokowi dalam kegiatan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20, yaitu tepatnya di Italia. Nah, kemudian upaya mediasi yang ketiga ini pun dijadwalkan pada tanggal 15 November 2021. Tapi kali ini pihak dari Haris Azhar dan Fathia yang tidak bisa hadir dengan alasan yang tidak jelas pada saat itu. Jadi sekarang pertanyaannya, benarkah semua yang dituduhkan oleh Haris Azhar terhadap Luhut Binsar Panjaitan? Kan itu pertanyaannya. Jujur saja, dalam hal ini saya tidak ingin membela siapa-siapa. Toh saya juga tidak mendapatkan apa-apa. Bener gak? Nah, tapi yang jelas, saya dan publik lainnya banyak yang sedang menantikan
apakah benar yang disampaikan oleh Haris Azhar. Dan satu-satunya cara untuk membuktikan itu semua, ya tentu harus dibuktikan lewat pengadilan. Jadi bukan cuma lewat asumsi atau opini di media sosial saja. Benar gak? Lagian sejak awal, Haris Azhar ini kan sudah mengatakan bahwa dirinya siap untuk menghadapi Luhut Binsar Panjaitan di pengadilan. Malah dia juga mengatakan siap dan merasa sangat senang untuk menghadapi Luhut Binsar Panjaitan di pengadilan. Dan lucunya, baru-baru ini ya, kelompok yang sering dianggap sebagai pejuang keadilan sosial atau biasa disebut dengan Social Justice Warrior atau SJW, mereka pun ini mendadak pada panik coba. Kasihan sekali mereka ini. Ya, hal itu bisa dilihat kok dari unggahan media sosial akun Twitter ICW berikut ini. Nah, dari sini bisa dilihat mereka sepertinya sedang berupaya untuk melakukan playing victim. Katanya Fathia dan Haris Azhar ini dijemput secara paksa oleh pihak kepolisian. Padahal faktanya tidak ada penjemputan seperti apa yang disampaikan melalui Twitter. Nah, saat itu pihak penyidik justru melakukan tindakan persuasif menemui Haris Azhar dan Fathia, meminta keduanya ini agar datang ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan. Lagian, kalaupun misalnya dijemput secara paksa ya nggak ada salahnya juga. Karena apa? Karena mereka ini sudah dipanggil sebanyak 2 kali untuk diperiksa, namun tidak pernah hadir untuk memenuhi panggilan. Alasan Fathia yang juga sebagai koordinator Kontras mengatakan dirinya 2 kali mangkir dari panggilan polisi ini lantaran sedang sibuk kerja coba. Bisa saja alasannya. Lah ini kan lucu sekali. Kalau alasannya kerja, ya semua orang juga kerja. Tapi ya diselesaikanlah urusan dengan pihak kepolisian. Sekarang, masa mereka ini tidak paham bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, apabila berkali-kali dipanggil tidak hadir, maka yang bersangkutan ini bisa dijemput secara paksa. Benar kan? Nah, lagian bagaimana mereka mau membuktikan ucapannya mengenai tudingan bisnis tambang emas tersebut? Kalau dipanggil sebagai saksi saja, mereka ini tidak pernah mau datang, tidak pernah mau hadir. Lah gimana mau membuktikan itu semua? Kita semua tahu, kelompok mereka inilah yang sering bicara mengatasnamakan demokrasi, bicara soal hak asasi manusia, dan bicara tentang keadilan sosial. Tapi di saat orang lain mau menuntut keadilan dan menuntut haknya, mereka ini justru melakukan standar ganda. Katanya itu semua adalah pembungkaman dan kriminalisasi. Lah kok seenaknya mereka? Lah ini apa-apaan coba, dikit-dikit kok merasa dikriminalisasi. Jika sebelumnya ada yang mengatakan bahwasanya kriminalisasi ulama, maka sekarang ada juga yang mengatakan kriminalisasi aktivis. Ya, tapi sekedar info saja. Jadi, Haris Azhar dan Fathia ini sebelumnya telah dijadwalkan oleh penyidik Polda Metro Jaya untuk diperiksa terkait laporan Luhut Binsar Panjaitan soal dugaan pencemaran nama baik, yaitu pada tanggal 23 Desember 2021 lalu. Namun, mereka ini kemudian meminta agar pemeriksaannya ditunda hingga tanggal 6 Januari 2022. Dan ternyata pada tanggal 6 Januari, mereka kembali tidak hadir dalam jadwal pemeriksaan. Lah ini kan parah sekali. Lah sekarang pertanyaannya, kalau dipanggil selalu tidak hadir, tidak bisa datang, terus mau ditunda sampai kapan? Apakah mau ditunda sampai Lebaran Kuda? Dan lucunya ya, setelah kemarin ini didatangi oleh pihak penyidik kepolisian, akhirnya Haris Azhar dan Fathia pun sepakat untuk hadir dalam jadwal pemeriksaan. Luar biasa sekali kan? Nah, jadi mereka pun akhirnya mendatangi Polda Metro Jaya dan dilakukan pemeriksaan selama 6 jam. Ya, kita semua tentu berharap semoga kasus ini bisa dibuka secara terang benderang. Biarkan pengadilan yang membuktikan siapa yang salah dan siapa yang benar. Ya, saya sih masih percaya bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Dan cepat atau lambat, kebenaran itu akan segera terungkap. Ya, saya kira demikian dulu opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya, jaga terus NKRI. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya.